Pernah kepikiran nggak sih, sebenarnya apa yang terjadi setelah dokter nyebutin angka tekanan darah kita? Hari ini kita akan bedah tuntas panduan resmi hipertensi dari Kemenkes RI dan kita akan lihat langkah-langkah jelas di baliknya. Yuk kita mulai. Coba bayangin skenario ini. Anda baru aja selesai periksa, terus dengar angka itu. Mungkin Anda sendiri, orang tua, atau teman Anda pernah ngalamin. Angka itu bukan sekedar angka loh, itu adalah titik awal dari sebuah perjalanan kesehatan. Terus apa dong langkah selanjutnya? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal coba petakan perjalanannya langsung dari sumber yang paling bisa kita percaya, Pedoman Nasional Penanganan Hipertensi di Indonesia. Oke, perjalanan kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Apa sih sebenarnya arti dari angka-angka itu? Yuk kita lihat gimana panduan resmi mendefinisikan dan mengklasifikasikannya. Nah, ini dia definisinya. Hitam di atas putih, jelas dan terukur. Jadi kalau tekanan sistolik Anda itu angka yang di atas, konsisten di 140 atau lebih, atau tekanan diastolik, angka yang di bawah, itu 90 atau lebih, maka secara medis Anda didiagnosis menderita hipertensi. Nah, ini yang menarik banget. Ternyata tekanan darah itu nggak cuma tinggi atau normal aja, ada spektrumnya dari optimal sampai hipertensi derajat 3. Klasifikasi ini penting banget karena inilah yang nanti akan menentukan langkah selanjutnya. Angka 150/95 yang kita bahas tadi misalnya, itu masuknya ke hipertensi derajat 1. Nah, ini akan memicu pertimbangan-pertimbangan khusus yang bakal kita bahas nanti. Oke, definisinya udah jelas. Pertanyaan besarnya sekarang, kenapa kita harus peduli? Kenapa sih diagnosis ini dianggap serius banget? Kita lihat dulu skalanya di Indonesia. Menurut riset kesehatan dasar, lebih dari sepertiga orang dewasa di negara kita itu punya hipertensi. Wow, ini bukan lagi masalah perorangan ya, tapi udah jadi isu kesehatan publik yang masif. Dan kalau kita lihat level dunia, angkanya benar-benar bikin kaget. Hampir 10 juta nyawa melayang tiap tahun gara-gara komplikasi dari tekanan darah tinggi yang nggak terkontrol. Angka ini nunjukin betapa urgennya masalah ini. Nah, ini dia alasannya. Hipertensi itu sering banget dibilang pembunuh senyap atau silent killer. Kenapa? Soalnya seringnya nggak ada gejala, tapi diam-diam dia merusak organ-organ vital kita. Mulai dari otak, jantung, ginjal, sampai mata. Daftar ini nunjukin betapa luasnya kerusakan yang bisa terjadi. Oke, setelah kita tahu risikonya, sekarang kita masuk ke bagian yang paling memberdayakan. Lini pertahanan pertama kita melawan hipertensi, dan ini sepenuhnya ada di tangan kita loh. Yuk kita lihat apa aja yang bisa kita lakukan, bahkan sebelum mikirin obat. Dan ini nih poin yang penting banget buat diingat, perubahan gaya hidup ini hasilnya nggak perlu nunggu bertahun-tahun. Panduan dan penelitian menunjukkan kalau cuma dalam hitungan minggu, Anda udah bisa lihat bedanya di angka tekanan darah Anda. Nah, ini dia 6 pilar utamanya. Mulai dari yang udah sering kita dengar, kayak kurangin garam, banyakin gerak, sampai yang mungkin suka kelewat, yaitu kelola stres. Masing-masing ini tuh ibaratnya senjata ampuh buat ngendaliin tekanan darah. Oke, jadi gaya hidup sehat itu fondasinya. Tapi, gimana kalau ternyata itu aja belum cukup? Nah, disinilah kita sampai di titik persimpangan yang krusial dalam perjalanan ngatasin hipertensi. Kapan obat mulai diperlukan? Di titik inilah pendekatannya jadi jauh lebih personal. Dokter itu nggak cuma ngelihat angka 150/95-nya doang, mereka bakal melihat gambaran besarnya, gaya hidup Anda, riwayat keluarga, faktor-faktor lain buat menilai resiko Anda secara keseluruhan. Slide ini mungkin kelihatan rumit ya, tapi idenya sebetulnya simple kok. Dokter itu pakai bagan kayak gini buat memetakan risiko total Anda. Jadi mereka nggak cuma lihat tekanan darah Anda di satu kolom, tapi juga mempertimbangkan faktor lain kayak umur, kebiasaan merokok, dan kondisi kesehatan lainnya buat melihat seberapa besar kemungkinan Anda kena masalah jantung atau stroke dalam 10 tahun ke depan. Jadi, intinya begini, kalau total resiko Anda itu tergolong rendah sampai sedang, fokus utamanya ya tetap di perbaikan gaya hidup. Tapi, kalau Anda masuk kategori resiko tinggi, misalnya udah punya hipertensi, plus diabetes, dan masih merokok, nah panduannya bilang, gaya hidup sehat, jalan, obat-obatan juga dimulai bersamaan. Tujuannya buat ngasih perlindungan maksimal secepat mungkin. Oke, sekarang kita masuk ke bagian terakhir dari perjalanan kita. Kalau memang obat itu perlu, strateginya gimana? Apa sih logika di balik resep yang dokter kasih? Ini nih, ada perubahan cara berpikir yang penting banget. Zaman sekarang, pendekatan itu bukan lagi pakai satu obat dosis tinggi, tapi lebih ke kombinasi 2 atau lebih obat dengan dosis yang lebih rendah. Tujuannya, biar efeknya lebih kuat, tapi efek sampingnya lebih minimal. Dan ini adalah 5 keluarga besar obat yang jadi andalan dokter.
Masing-masing punya cara kerja yang beda. Ada diuretik yang bantu buang kelebihan garam dan air, ada CCB yang bikin pembuluh darah lebih rileks. Nah, dokter akan milih kombinasi mana yang paling pas buat kondisi Anda. Dan milih kombinasinya itu nggak asal-asalan loh, ada ilmunya. Kalau kita lihat di bagian ini, garis hijau tebal itu nunjukin kombinasi yang paling direkomendasikan, yang udah terbukti paling efektif. Sementara garis putus-putus mungkin bisa dipakai di kondisi tertentu. Ini nunjukin kalau pengobatan hipertensi itu benar-benar presisi. Tapi pada akhirnya, semua strategi canggih ini baru bisa berhasil kalau ada satu elemen kunci, yaitu peran aktif Anda sebagai pasien. Minum obat teratur sesuai anjuran dan kontrol rutin itu adalah bagian yang nggak bisa ditawar-tawar lagi dari keberhasilan pengobatan. Jadi, inilah rangkuman dari perjalanan kita. Mengelola hipertensi itu bukan lari sprint, tapi maraton. Ini komitmen jangka panjang. Dan yang paling penting, di maraton ini Anda nggak lari sendirian. Kuncinya adalah kerjasama, kemitraan yang baik dengan dokter Anda. Nah, semua obrolan kita dari tadi ujung-ujungnya mengerucut ke satu pertanyaan yang sangat praktis dan personal buat kita semua. Tahu angka tekanan darah kita itu adalah langkah paling awal. Jadi, kapan terakhir kali Anda cek tekanan darah?